Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 3 keterampilan mengajar. Yang pertama yaitu keterampilan mengajar membimbing diskusi kelompok kecil. Yang kedua yaitu keterampilan mengelola kelas. Dan yang ketiga yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang keterampilan diskusi kelompok kecil. Yang pertama, pengertian diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil itu sendiri yaitu suatu proses kegiatan yang berlangsung secara terkontrol dan teratur dengan beberapa orang saling bertatap muka, digabung menjadi satu kelompok atau kelompok kecil yang saling berinteraksi, mengungkapkan pemikiran masing-masing. Adapun tujuan dari keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Tujuannya yaitu siswa dapat memberi informasi atau pengalaman dan menjelajahi gagasan baru. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan pengetahuan, kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi. Yang ketiga yaitu siswa terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Adapun komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Komponennya yaitu terdiri yang pertama, memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. Yang kedua yaitu memperjelas masalah maupun usulan pendapat. Yang ketiga, menganalisis pandangan atau pendapat siswa. Yang keempat, meningkatkan usulan siswa, menyebarluaskan kesempatan berpartisipasi dan menutup diskusi. Adapun contoh dari bentuk diskusi kelompok kecil. Yang pertama yaitu ada STAD atau Student Team Achievement Division, yaitu peserta didik dalam suatu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Anggota-anggota dalam setiap kelompok kecil bertindak saling membelajarkan. Yang kedua yaitu ada CI atau Complex Instruction. Fokusnya adalah menumbuh kembangkan ketertarikan semua peserta didik sebagai anggota kelompok terhadap pokok bahasan. Yang ketiga ada Team Accredited Instruction, yaitu metode ini merupakan kombinasi antara pembelajaran kooperatif atau kolaboratif dengan pembelajaran individual. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama prinsipnya yaitu diskusi hendaknya berlangsung dalam iklim terbuka. Hal ini ditandai dengan adanya keantusiasan, berpartisipasi, kehangatan antar pribadi, kesediaan menerima, dan mengenal lebih jauh topik diskusi. Yang kedua yaitu perlu perencanaan dan persiapan yang matang. Maksudnya di sini yaitu topik yang dipilih hendaknya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, minat dan kemampuan siswa. Dan guru harus benar-benar siap dengan sumber informasi sebagai motivator sehingga mampu memberikan penjelasan dan mengajarkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memotivasi siswa. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. Bisa jadi kegiatannya itu merumuskan tujuan dan topik yang akan didiskusikan dalam suatu proses belajar mengajar, mengembangkan masalah, catat kesalahan yang menyimpang. Yang kedua, memperluas masalah. Intinya merangkum kembali permasalahannya supaya jelas, menjelaskan gagasan-gagasan peserta didik dengan memberikan informasi yang jelas. Yang ketiga yaitu menganalisis pendapat peserta didik. Yang keempat, meluruskan alur berpikir peserta didik. Yang kelima, meningkatkan partisipasi siswa. Yang keenam, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi. Dan yang ketujuh, menutup diskusi merupakan kegiatan akhir dalam diskusi. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan guru saat membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, yang pertama yaitu mendominasi diskusi. Yang kedua,
membiarkan peserta didik memonopoli. Yang ketiga, membiarkan penyimpangan diskusi, memberikan peserta didik tidak bertanya, tidak memperjelas dan mendukung alur berpikir siswa yang salah. Gagal mengakhiri diskusi secara efektif. Adapun keunggulan dari diskusi kelompok kecil. Yang pertama, kelompok menjadi kaya dengan ide dan informasi. Yang kedua, termotivasi oleh kehadiran teman, mengurangi sifat pemalu, anak merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok, meningkatkan pemahaman diri anak, melatih siswa untuk berpikir kritis, dan melatih siswa untuk mengungkapkan pendapatnya, serta melatih dan mengembangkan jiwa sosial pada diri siswa. Adapun kelemahan diskusi kelompok kecil. Yang pertama, waktu belajar lebih panjang, dapat terjadi pemborosan waktu, anak yang pemalu dan pendiam menjadi kurang agresif. Yang keempat, dominasi siswa tertentu dalam diskusi. Dan yang kelima, tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, kita lanjut untuk keterampilan kedua, yaitu keterampilan pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu pengertian keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas itu sendiri yaitu keterampilan yang digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran guna untuk mengkondisikan belajar siswa dengan harapan supaya terjadi suatu kondisi kelas yang kondusif. Adapun tujuan dari keterampilan mengelola kelas. Menurut Ahmad, tahun 1995, tujuan pengelolaan kelas adalah yang pertama yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta peralatan belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, intelektual siswa dalam kelas. Adapun komponen-komponen dalam keterampilan pengelolaan kelas yaitu ada keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Maksudnya di sini yaitu memperhatikan sikap yang tanggap dengan melihat secara jeli dan seksama, mendekatkan diri kepada anak, memberikan sebuah pernyataan atau memberikan reaksi terhadap gangguan kelas. Yang kedua yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Maksudnya yaitu modifikasi tingkah laku, pengelolaan kelas atau proses kelompok, dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip dalam keterampilan mengelola kelas. Yang pertama yaitu kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan dan keantusiasan guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan. Yang kedua yaitu tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan-bahan yang menentang atau meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga yaitu bervariasi. Gunakan variasi yaitu dengan cara media belajar, gaya dan interaksi belajar mengajar merupakan kunci dalam pengelolaan kelas. Yang keempat yaitu ada keluasan, yaitu untuk mencegah gangguan tersebut diperlukan keluasan tingkah laku guru, yaitu untuk merubahkan strategi mengajarnya. Yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal yang positif, yaitu cara guru memelihara suasana yang positif, diantaranya yaitu dengan memberikan aksentuasi terhadap tingkah laku siswa yang positif dan menghindari celaan terhadap tingkah laku yang kurang wajar. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan kelas, yaitu yang pertama ada kekurangannya yaitu susah diterapkan, biasanya hanya diterapkan pada tingkat SMP ke atas. Perlu menjaga wibawa dan cara bergaul guru, senantiasa fokus pada kelas dan segala permasalahannya. Adapun kelebihannya, yaitu
sangat efektif dalam pembelajaran. Siswa menjadi sangat nyaman bila ini sukses dilakukan. Yang ketiga, menjadi pembelajaran yang nyaman, siswa menjadi cepat menanggapi setiap pembelajaran yang ada. Guru menjadi enak dalam melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu masalah dalam keterampilan mengelola kelas. Adapun masalahnya yaitu bercampurnya urusan domestik atau pribadi dengan urusan pekerjaan. Banyaknya pekerjaan administratif yang menyita banyak waktu yang harus dilakukan guru. Yang ketiga, penampilan fisik dan gaya mengajar yang kurang menarik. 4. Pengendalian emosi yang kurang tepat, tidak sabar. Yang kelima, keterampilan komunikasi yang kurang efektif kepada siswa. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan terakhir, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Mengajar kelompok kecil dan perseorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Adapun peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perseorangan ini, yaitu sebagai organisator kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, sumber informasi bagi siswa. Yang ketiga, pendorong bagi siswa untuk belajar. Yang keempat, orang yang mendiagnosa kesulitan siswa serta memberikan bantuan orang yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kelima, penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa. Yang keenam, peserta kegiatan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti siswa yang lainnya. Adapun syarat-syarat agar mengajar kelompok kecil dan perseorangan agar dapat terwujud, yang pertama yaitu adanya hubungan yang sehat dan akrab antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Yang kedua, siswa belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara dan minat diri. Yang ketiga, siswa mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, siswa dilibatkan dalam perencanaan belajar. Dan terakhir, guru dapat memainkan berbagai peran. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama yaitu keterampilan mengadakan pendekatan pribadi. Maksudnya di sini yaitu menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan dan perilaku siswa. Yang kedua, mendengarkan dengan penuh rasa simpati, merespon secara positif pendapat anak, membangun hubungan berdasarkan rasa saling mempercayai, menunjukkan kesiapan untuk membantu, menunjukkan kesediaan menerima perasaan siswa, berusaha mengendalikan situasi agar siswa merasa aman, dan mampu menemukan pemecahan masalah yang dihadapinya. Yang selanjutnya yaitu keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Sebagai contoh yaitu memberikan orientasi umum tentang tujuan, tugas, dan cara mengerjakannya. Memvariasikan kegiatan untuk mencegah timbulnya kebosanan pada siswa dan belajar, membentuk kelompok yang tepat, mengkoordinasikan kegiatan, membagi perhatian pada berbagai tugas dan kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya itu keterampilan membimbing dan memberi kemudahan belajar. Sebagai contoh, yaitu memberikan penguatan secara tepat, melaksanakan supervisi proses awal, melaksanakan supervisi proses lanjut, serta melaksanakan supervisi pemanduan. Yang keempat yaitu keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang ditampilkan dengan cara yaitu dengan membantu siswa menetapkan tujuan belajar, kegiatan belajar, serta bertindak sebagai penasihat siswa dan membantu siswa menilai kemajuan belajarnya secara mandiri. Selanjutnya ada prinsip-prinsip mengajar kelompok kecil dan perorangan. Tidak semua topik dapat disajikan dalam format kelompok kecil dan perseorangan. Lakukan pengajaran kelompok kecil dan perseorangan secara bertahap. Pengorganisasian siswa, sumber atau materi, ruangan, waktu yang harus dilakukan secara cermat. Dan terakhir, guru harus mengenal siswa secara pribadi.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Yang pertama yaitu pembelajaran dilakukan berdasarkan perbedaan individu. Sebagai contoh, siswa yang agak agresif bisa dijadikan menjadi satu kelompok dengan siswa yang agak agresif, atau siswa yang memiliki daya tangkap agak kurang juga dijadikan satu kelompok dengan siswa yang juga memiliki daya tangkap yang agak kurang juga. Yang kedua yaitu memperhatikan dan melayani kebutuhan siswa. Di sini sebagai contohnya, jika ada siswa yang tidak mampu membeli buku paket, sebaiknya guru meminta siswa lainnya untuk bersedia bersama-sama untuk meminjamkan. Yang ketiga yaitu mengupayakan proses belajar mengajar secara aktif dan efektif. Sebagai contoh, guru memberikan tugas diskusi kelompok guru harus selalu mengawasi jalannya diskusi dan juga membantu membimbing siswa. Yang keempat yaitu merangsang tumbuh kembangnya kemampuan optimal siswa. Contohnya, dari segi aspek moral, aspek emosional, aspek sosial dilakukan melalui teladan, cara pola asuh guru terhadap siswa, tutur bicara siswa, dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Selanjutnya yaitu pergeseran dari pengajaran klasikal ke pengajaran kelompok dan perseorangan. Sebagai contoh, siswa diminta memahami teori, konsep maupun prinsip. Maka akan efektif jika pembelajaran dilakukan dengan cara klasikal. Yaitu selanjutnya langkah pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Selanjutnya menggunakan berbagai variasi dalam perorganisasiannya. Nah, dalam variasi ini ada 3 variasi dalam pengorganisasian, yaitu ada variasi pengelompokan, variasi penataan ruang, variasi sumber belajar. Misalnya, sebagai contohnya siswa diminta memilih sendiri kelompok belajarnya. Bisa juga siswa ditawarkan untuk memilih sumber belajar yang diinginkan saat kegiatan pembelajaran. Nah, itu tadi penyampaian materi dari saya, yaitu tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, terima kasih, itu saja penyampaian materi dari saya dari 3 keterampilan mengajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.